Pengalaman marah, pengalaman jengkel, pengalaman iri, pengalaman merasa tidak senang bisa terjadi pada siapapun juga dan kapanpun. Demikian juga ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita harus menghadapinya? Kita boleh belajar dari Yesus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah jengkel, yang marah, bahwa ternyata bukan dengan kemarahan. Marah itu hal yang biasa dan baik ketika dilakukan dengan tujuan dan cara yang baik pula. Bagaimana ketika Yesus dihujat, bahkan ketika Yesus dikatakan melakukan banyak hal karena Beelzebul, Yesus tidak marah. Ketika Yesus dituduh sebagai penghulu setan dan tuduhan tersebut sungguh menyakitkan Yesus. Pertama, mereka melecehkan dan meremehkan Yesus dengan mengatakan kerasukan setan. Mereka menghujat Yesus sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Yesus tidak marah, justru memberikan pengajaran baru bagaimana harus bertindak ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan ini. Tapi bisa jadi bahwa kita menjadi orang yang tidak menyenangkan itu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Rama, suster, frater, ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita kembali mengucap syukur atas setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bersama seorang pemazmur, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya agung, tangannya mengerjakan keselamatan, dan lengannya merebut kemenangan. Mari kita siapkan hati kita untuk anugerah Ekaristi pagi ini. Kita menyadari akan kelemahan, kerapuan, dan dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu telah taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami pun senantiasa taat pada sabda dan kehendak Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah menyatakan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, Ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan, Ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman marah, pengalaman jengkel, pengalaman iri, pengalaman merasa tidak senang bisa terjadi pada siapapun juga dan kapanpun. Demikian juga ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita harus menghadapinya? Lewat sabda Tuhan hari ini kita boleh belajar dari Yesus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah jengkel, yang marah, bahwa ternyata bukan dengan kemarahan. Marah itu hal yang biasa dan baik ketika dilakukan dengan tujuan dan cara yang baik pula. Lewat sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana ketika Yesus dihujat, bahkan ketika Yesus dikatakan melakukan banyak hal karena Beelzebul. Dan dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus tidak marah. Ketika Yesus dituduh sebagai penghulu setan,
Dan tuduhan tersebut sungguh menyakitkan Yesus. Pertama, mereka melecehkan dan meremehkan Yesus dengan mengatakan kerasukan setan. Yang kedua, mereka menghujat Yesus sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Tapi Yesus tidak marah, tapi Yesus justru memberikan suatu perumpamaan, memberikan suatu pengajaran baru bagaimana harus bertindak ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan ini. Tapi bisa jadi bahwa kita menjadi orang yang tidak menyenangkan itu sendiri. Saudara-saudari, iri hati, benci, kecewa seringkali membuat orang bertindak semau gue atau mungkin akan ngawur seenaknya sendiri. Orang bisa menjadi kejam, orang bisa menjadi jahat dan tidak punya ampun sehingga apapun bisa dilakukan dengan segala cara. Hari ini kita bisa belajar dari Yesus. Yesus tidak dikuasai oleh kemarahannya, tetapi bagaimana Yesus menjaga kemarahannya dengan berpikir jernih, memberikan suatu perumpamaan yang menohok untuk membalas hujatan dan hinaan. Maka menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga seorang yang pemarah? Sudahkah kita mengatur dan menjaga kemarahan dalam hidup kita? Mari jangan biarkan kita mengikuti amarah terhadap sesama dan lebih-lebih terhadap Tuhan. Karena sama saja ketika kita menghujat Tuhan Yesus, kita juga menghujat Roh Kudus. Maka iman kepercayaan akan karya keselamatan Tuhan akan menghantarkan kita untuk melihat kembali siapakah diri kita. Kita bisa jadi boleh belajar dari Yesus, menghadapi kemarahan, menghadapi kebencian, menghadapi orang yang tidak mengenakkan kita, bukan juga dengan kemarahan. Kita boleh belajar juga dari orang-orang Farisi yang seringkali hanya melihat dengan pikirannya, tetapi tidak mampu dengan melihat keseluruhan hidupnya. Maka yang ada adalah menghakimi. Maka kita boleh belajar pula, apakah kita juga dalam melihat sesama kita lebih senang menghakimi atau mensyukuri atas anugerah-anugerah yang ada dalam diri sesama kita. Maka mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan agar kita boleh belajar. Pertama, belajar dari Yesus ketika harus menghadapi kemarahan, kejengkelan, bahkan mungkin hinaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak juga menjadi marah, tetapi kita memberikan sesuatu yang sungguh berarti bagi mereka yang mungkin tidak mengenakkan kita, yang jengkel, yang benci, yang kecewa dengan kita. Lalu yang kedua, apakah kita juga ada saatnya seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pada akhirnya kita membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, sebagaimana mereka membuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Yesus dengan sebuah penghakiman. Mungkin juga ada saatnya kita terlena untuk menghakimi sesama. Maka mari kita mohon anugerah Tuhan agar dimampukan menjadikan hidup kita dengan penuh syukur, melihat segala sesuatu dengan cara pandang, cara melihat, cara bertindak, sebagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami akan kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbagilah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus memberikan kekuatan dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga Kau mampukan untuk mengalahkan roh jahat, sehingga kami mampu setia di jalan Putramu yang membimbing kami kepada kebahagiaan surgawi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.